Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak Bapak. Siang, Selamat siang. Siang. Semangat ya. Selamat siang. Semangat. Apa kabar? Baik. Mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin kecenderungan ya, agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita, diberi kelancaran dan mudah untuk dipahami. Silakan ketua kelas untuk memimpin kecenderungan. Siap, Prak. Salam pada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan diawali dengan doa yang baik. Kita belajar pada siang hari ini akan mendapat sesuatu yang baik yang bisa membuat kita tadi awalnya belum bisa memahami, belum bisa mengerti. Insyaallah nanti lewat proses pembelajaran kita bisa memahami pembelajaran pada siang hari ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar Bapak absen dulu untuk hari ini. Silakan yang Bapak panggil nama, silakan untuk dijawab. Abiyu dan Anatsa, iya. Asar Lubis, Anjani Halita, Elia, Amelia Putri Cahyani, Dimas, Kezia Husnul Utama, Ica Apriyani, Jahira, Jenny Dias Pustikasari, Kania Atika Priyanto, Khairil, Christian, M. Fatir Mukhtar, M. Rizky Fahri, Muslim Madon, Nidia Putri Hidayat, Pariangga Pratama, Renita Septian, Riko Januardi. Alhamdulillah pada siang hari ini anak-anak semuanya semua datang ya, kita telah diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Mengawali sebelum Bapak sampaikan tujuan pembelajaran dan juga manfaat pembelajaran pada siang hari ini,
silahkan satu di antara anak-anak semuanya untuk memimpin sebuah lagu nasional kepada anak-anak kita ya. Silakan mengambil tempat. Untuk anak-anak semuanya yang lain silahkan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu apa lagi kita? Garuda Pancasila. Silakan diikuti dengan baik. Anak-anak semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum proses pembelajaran inti kita mulai pada siang hari ini, yang pertama Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Agar pembelajaran kita hari ini tidak ngambang, tidak membingungkan. Sehingga kalau tujuan pembelajarannya sudah kita jelaskan, Bapak berharap nanti tujuan-tujuan pembelajaran itu dapat terwujud nanti, dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang aljabar. Jadi sebelum kita mempelajari aljabar, ini dia tujuan pembelajaran. Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Itu dia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi yang pertama suku, kemudian yang kedua variabel, kemudian yang ketiga koefisien, yang keempat konstanta. Jadi 4 unsur ini kita dapat dari mana? Dari bentuk aljabar. Jadi nanti kita siapkan bentuk aljabarnya, atau kalau seandainya kita ketemu di buku paket ada soal yang berbentuk aljabar, nanti di sinilah tugas kita untuk mengidentifikasi unsur-unsur daripada aljabar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini memang terfokus kepada unsur-unsur aljabar yang terdiri daripada 4, yang pertama suku, kemudian yang kedua variabel, kemudian yang ketiga koefisien, yang keempat konstanta. Nah, setelah itu terwujud nanti, kita akan usahakan proses pembelajarannya nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan mengaitkan permasalahan ini ke dalam suatu konteks yaitu permasalahan kita dalam kehidupan sehari. Nanti kita bawa proses pembelajaran kita hari ini kita bawa ke dalam permasalahan ataupun hal-hal atau kegiatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk Anda semuanya, tolong ingat bahwa pembelajaran hari ini bertujuan ini dia. Anda semuanya dituntut setelah mempelajari materi ini, Anda harus bisa. Kalau seandainya menemukan bentuk suku aljabar, bentuk aljabar sudah mampu nanti setelah belajar materi ini. Sukunya yang mana, kemudian variabelnya yang mana, kemudian koefisiennya yang mana, kemudian yang konstantanya yang mana. Paham kira-kira? Bisa
luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ananda semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setelah kita memahami tujuan pembelajaran, satu lagi yang sangat penting sekali, yaitu manfaat daripada kita belajar materi ini. Ini banyak ini kadang ini, kita belajar, kadang siswa itu bertanya, apa sih manfaat daripada pembelajaran ini? Apakah pembelajaran ini ada di kehidupan sehari-hari? Pasti itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab hal yang seperti itu, ini Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pelajaran inti. Bapak jelaskan terlebih dahulu apa manfaat yang ada di sekitar kita. Ini untuk memahami manfaat tersebut, Bapak berharap Anda semuanya silakan diperhatikan. Manfaat ini sudah Bapak kemas, sudah Bapak saji dalam bentuk sebuah video. Jadi silakan diperhatikan videonya. Teliti videonya, kemudian silakan dianalisa videonya. Pasti ada di kehidupan sehari-hari. Silakan untuk Anda untuk memperhatikan. Ini kira-kira videonya. Suatu hari, Bu Deni dan Bu Seri pergi ke toko buah yang berada di dekat komplek tempat tinggal mereka. Ya. Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seri membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Seri jika menggunakan konsep aljabar ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan coba menyatakan persoalan Bu Leni dan Bu Seri tadi ke dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seri membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Bu Seri membeli 1X ditambah 3Y. Sudah diperhatikan? Ya. Sudah dipahami? Ya. Ini Bapak jelaskan kembali. Coba diperhatikan. Ini ada 2 orang. Siapa 2 orang itu? Bu Leni dan Bu Seri. Bu Leni dan Bu Seri. Bu Leni dan Bu Seri ini pergi kemana? Ke toko Buah. Apa tujuannya? Untuk membeli buah. Coba dilihat di sini Anda semuanya. Bu Leni membeli 2 buah jenis buah, yaitu buah pisang dengan buah stroberi. Kemudian Bu Seri juga membeli buah pisang dan buah stroberi. Nah, sekarang coba lihat. Kalau seandainya dua jenis buah-buahan ini kita misalkan pisang itu kita ganti X, kemudian stroberi itu kita ganti Y, maka coba kita lihat. Bu Leni ini membeli berapa buah pisang? 2. Kemudian stroberinya? 2. Kalau pisang diganti dengan X, maka 2 buah yang dibeli oleh Bu Leni maka diganti dengan 2 X. Kemudian untuk buah stroberinya diganti dengan berapa jumlah dia ibu ini membeli? 2. Berarti kita ganti dengan 2Y. Sama halnya dengan Ibu Seri. Bu Seri coba Anda perhatikan. Ada berapa buah pisang yang dibeli oleh Bu Seri? 1. Maka akan ditulis 1. Kemudian untuk pergantian pisangnya yaitu X maka diganti 1X. Kemudian ditambah berapa stroberi yang dibeli? 3. Kemudian keubah untuk stroberi adalah huruf Y. Maka diganti 1X ditambah 3Y. Paham kira-kira?
dengan Ananda semuanya ya untuk mengeluarkan satu buah buku, satu lembar buku. Perhatikan dulu. Silakan dikeluarkan satu buah buku, kemudian bukunya ditulis nama. Dengan pertanyaannya, Bapak minta dengan Ananda semuanya, silahkan Ananda bikin contoh yang seperti ini, bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Ingat catatannya bebas, Ananda bisa membuat peubahnya itu bisa jadi huruf A, B, C, D atau lain sebagainya. Peubahnya bisa diubah. Kemudian jumlah yang dibeli, N-nya jumlah dibeli juga bisa diubah. Silakan Ananda bikin contohnya sesuai dengan yang ada di kehidupan sehari-hari. Boleh variabelnya diganti dengan tas, perlengkapan belajar, ataupun pensil, ataupun jam tangan dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Bisa permen, bisa kue-kue juga bisa. Silakan Ananda buat. Bapak akan lihat terlebih dahulu sejauh mana Ananda semuanya memahami pembelajaran untuk siang hari ini. Tulis nama ya. Ya. Bisa kira-kira? Bisa. Bisa. Sambil Ananda mengerjakan itu, ini ada sesuatu motivasi yang ingin Bapak sampaikan terhadap Ananda semuanya. Yang pertama, di dalam pembelajaran matematika, ingat suatu pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi, kemudian perhatian yang cukup tinggi. Jadi maksud Bapak ini, di dalam proses pembelajaran nanti, ingat budaya malunya agak dikurangi sedikit. Kalau seandainya memang belum bisa paham, belum bisa memahami, ataupun belum mengerti, silahkan ditanyakan. Dengan dua cara nanti. Sebab hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara diskusi. Bisa menanyakan dengan teman sebaya, teman satu kelompok. Kalau seandainya nanti menemukan kesulitan belajar terhadap di antara sesama Anda, boleh langsung bertanya dengan Bapak nanti. Bisa ya? Suatu hari boleh. Bisa ya? Bisa. Sudah? Kalau sudah, Bapak lihat dulu. Ini sudah bikin nama. Ditarik. Ya. Ini sudah. Ini sudah ya. Ini untuk Elia ini. Ini sangat sudah bagus sekali. Mia nanya. Mia membeli 5 tip X dan 3 buku. Kemudian Naya 2 tip X 10 buku. Maka persamaannya menjadi Mia menjadi 5C ditambah ini tip X-nya itu diganti dengan pengubah C. Buku tulis diubah menjadi D. Sehingga untuk Mia 5 tip X dan 3 buku tulis menjadi 5C ditambah 3D. Begitu pula dengan Naya. 2 tip X 10 buku maka ia menjadi 2C ditambah 10D. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk kita. Ini sudah? Sudah. Christian sudah? Bikin namanya. Oke, makasih. Ini sudah. Sudah. Ini sudah. Sudah. Kemudian ini sudah. Ini sudah. Ditarik. Tarik dulu. Remita sudah? Untuk Remita, ini 2 buku tulis dan 4 buku gambar. Buku tulisnya dimisalkan X, buku gambarnya dimisalkan T. Dengan 2 orang ini, Bunga dengan Kezia. Bunga membeli 2 buku dan 4 buku gambar, sehingga menjadi 2X ditambah 4T. Kezia menjadi 6X ditambah 7T. Luar biasa ini, sudah sangat bagus sekali. Ada lagi mana? Ya. Riko? Sudah Riko?
Untuk Riko juga sudah nih. 2W ditambah 3X. W buku, X pensil. Ya, luar biasa. Dimas sudah. Untuk Kania 7 penggaris ya. Ya, bebas. Untuk pengubahnya bebas. 7 penggaris, 4 penghapus sehingga menjadi penghapus J penggaris K. 7K ditambah 4J. Untuk jauhannya penggaris penghapus 2 dibeli 2, penghapusnya 4 jadi 2K 4J. Ini sudah luar biasa ini. Untuk muslim juga 3A tambah 5M. Membeli pena dan pensil. Ya, untuk pengubahnya A dan M. Sangat luar biasa ini. Terima kasih atas semuanya. Ini Bapak lakukan, yang barusan Bapak lakukan, ini merupakan satu langkah pembelajaran yang Bapak laksanakan. Sebelum melakukan proses pembelajaran inti, Bapak harus melihat terlebih dahulu keadaan dan karakteristik siswa. Pemahamannya sampai di mana, materi prasyaratnya sampai di mana. Jadi Bapak lihat dulu. Tadi setelah Bapak lihat dari sekian ada beberapa orang, ada Elia, kemudian Bapak lihat tadi ada lagi yang berbanyak tadi. Itu nampaknya sudah sangat memahami daripada manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan salah bayar nanti ya. Nanti kita membeli buku, membeli pena sebanyak itu, takutnya kita nanti kalau tidak hitung-hitung yang benar, kita akan mengalami kesalahan di situ. Harusnya membayar 10.000, bisa jadi nanti kalau kita salah dalam menghitung bisa jadi kurang dan bisa jadi lebih. Menghindari hal tersebut, maka di pembelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kira-kira? Bisa paham kira-kira? Ya, terima kasih. Anda semuanya, kita masuk ke materi inti. Jadi untuk materi inti sama seperti manfaat pembelajaran tadi. Materi inti kita tentang unsur-unsur, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar itu sudah juga Bapak sajikan, sudah Bapak rangkum, Bapak kemas ke dalam bentuk sebuah video. Jadi silahkan Anda semuanya perhatikan, silahkan dilihat, kemudian silahkan dianalisis supaya apa yang disampaikan di dalam video nanti kita bisa paham dan mengerti. Jadi mohon Bapak beri tahu lagi nanti apabila mulai tidak nyambung atau lain sebagainya boleh ditanyakan. Gitu ya. Kita sepakat ya? Sepakat untuk tidak malu dalam Bapak ulangi, sepakat untuk tidak malu dalam pembelajaran. Berani untuk bertanya nanti? Berani ya? Berani. Jadi Bapak berharap nanti di dalam proses pembelajaran kalau memang tidak bisa, belum paham atau belum silakan untuk menanyakan secara langsung. Ini dia ini materi kita. Silakan Anda perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang aljabar. Seperti contoh, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5y ditambah 7. Nah, silakan sebelum diperhatikan, Bapak jelaskan dulu jangan sampai salah arah. Jadi contohnya ini dia, Anda semuanya. Contohnya ini dia, silakan Anda perhatikan. Contohnya ini dia. Nanti di dalam contoh ini kita akan menemukan 4 unsur. 4 unsurnya itu adalah ada suku, ada variabel, ada koefisien dan ada konstanta. Jadi ini yang kita ambil contoh bentuk aljabarnya ini dia. Dari ini maka akan timbul 4 unsur. Paham kira-kira? Paham. Ini kita lanjutkan. Sebelum kita berlanjut, mari kita mengenal unsur-unsur dari aljabar. Yang pertama ada suku, selanjutnya ada variabel, selanjutnya koefisien, dan yang terakhir adalah konstanta. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh ya, seperti ini. Dari bentuk ini, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5y ditambah 7. Suku-sukunya yaitu seperti ini. Suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanjaka ditambah atau dikurangi.
Jadi suku-sukunya yaitu 2x kuadrat. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua 3x. Suku selanjutnya yang ketiga adalah 5y. Dan yang terakhir suku keempat adalah 7. Selanjutnya variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Biasanya ditulis dengan huruf kalau dalam bentuk aljabar. Jadi huruf-huruf di sini variabelnya yaitu x kuadrat, terus x dan y. Jadi variabel itu atau kata lainnya bisa disebut sebagai huruf dalam bentuk aljabar. Biasanya dilambangkan dengan huruf untuk variabel. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berdekatan dengan variabel. Jadi suku-suku yang ada variabelnya dan juga ada angka di depannya itu disebut koefisien. Angka yang di depan huruf tadi atau di depan variabelnya. Jadi di sini yang memiliki huruf kan 2x kuadrat, 3x, dan 5y. Jadi koefisiennya adalah dari 2x kuadrat, depannya huruf kan ada, atau yang berdekatan dengan huruf adalah angka 2. Jadi 2. Selanjutnya 3 dan 5. Karena 5 berdekatan dengan huruf y atau variabel y. Kalau 7 ini bukan koefisien karena berdiri sendiri, tidak ada huruf atau variabel yang mengikuti di belakangnya. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan dari suku pada aljabar yang berdiri sendiri tanpa ada variabel yang mengikuti. Jadi yang tidak ada hurufnya yaitu 7. Mengerti? Tahu kan jadinya perbedaan antara suku, variabel, koefisien, dan konstan. Sudah diperhatikan? Sudah dipahami? Muslim sudah dipahami? Sudah ya. Kemudian sudah? Kemudian kita sudah ya. Nah, akan lebih Bapak perjelaskan lagi. Ini dia contohnya. Ini contohnya. Kemudian sukunya, coba dilihat. Suku, tahu suku? Sekarang coba Bapak kasih ilustrasi untuk suku. Suku kalau seandainya seperti ini pemahaman ini. Ini ada Aser, ada Ajani, kemudian ada Nidia dan ada Christian. Kalau ditanya berapa sukukah ini baris ini? Kalau ditanya ada 4 suku. Jadi yang dikatakan suku ini dia ini. Aser suku pertama, kemudian Anjani suku kedua, kemudian Nidia suku ketiga, dan Aser suku Christian suku keempat. Kalau seandainya Riko Bapak tambah lagi di sini, maka berapa sukukah baris? 5. Jadi yang dikatakan suku itu dia. Ini nih, gabungan daripada beberapa bentuk aljabar menjadi bentuk aljabar. Jadi ini dia gabungannya. Aser, kemudian Jani, kemudian Nidia, Christian, dan sebagainya. Sama dengan ini. Ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Makanya dia tulis sukunya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian variabel. Variabel itu adalah huruf atau lambang yang mewakili dalam bentuk aljabar. Jadi tinggal dilihat saja ini. Tahu beda huruf dengan angka? Tahu. Bapak tanya dulu nih, Jenny, 2 ini angka atau huruf? Angka. Kemudian Muslim, Y ini huruf atau angka? Huruf ya? Nah, jadi sudah bisa ini. Artinya bisa kita tarik ke sini, maka variabel
dia. Silakan ditulis itu. Apa lagi? X pangkat 2, terus iya. Paham ya? Kalau seandainya di sini, kalau seandainya tambah 10W, maka variabelnya ada berapa? 4. Sudah berubah lagi, bukan 3 lagi, sesuai dengan bentuk aljabar yang ditampilkan pada soal. Itu adalah variabel. Kemudian yang kedua, yang ketiga, koefisien. Koefisien itu ditandain nih. Kalau sudah ada variabel, maka sudah pasti ada koefisien. Kalau yang tidak ada di variabel, artinya tidak ada koefisien. Contoh, lihat di sini nih. 7 tidak ada di sini nih. Jadi, yang dikatakan koefisien itu adalah angka yang mendampingi variabel. Ya, angka yang mendampingi variabel. Coba diperhatikan di sini. Variabel X pangkat 2, koefisiennya berapa? 2, makanya ditulis 2. Kemudian koefisien daripada X, makanya ditulis 3. Kemudian koefisien daripada Y, 5. Mengapa 7 tidak ditulis? Karena dia itu tidak termasuk. Iya. Nah, terakhir baru konstanta. Yang tidak termasuk di koefisien ataupun yang tidak punya variabel, itulah yang dinamakan konstanta. Kalau seandainya di sini Bapak tambah lagi jadi misalnya minus 10, maka di sini akan bertambah menjadi konstantanya menjadi 2, yaitu minus 10. Paham kira-kira? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Iya, ini ada pertanyaan dari saudari kita Lydia ya. Lydia, Pak, kalau seandainya konstantanya tidak ada gimana Pak? Jadi maksudnya itu seperti ini, 7-nya tidak ada ini. Nah, tidak mau hapus ya? Sudah ya. Andainya 7 tidak ada, konstantanya tidak ada. Nah, bagaimana? Maka Contoh selanjutnya dari bentuk aljabar 7T. ini dia, perhatikan Bapak. Ini saya kasih contoh lain. 23J dikurang dengan 7Q. Kita ambil A saja nih. A biar lebih bervariasi. Kemudian ditambah dengan 3Z. Nah, sekarang Bapak tanya, ada berapa suku? 3. Ada berapa suku? 3. 3. Bisa disebutkan? Suku pertama apa? 23J. Bapak tanya dengan si Rizky dulu. Suku ketiga apa Rizky? 3Z. Bagus. Kemudian Bapak tanya, Khairil, ketua kelas. Suku pertama apa? 23J. Kemudian saya tanya Husnul. Suku yang kedua apa Husnul? 7A. Minus 7A. Paham ya? Kemudian yang kedua, variabel. Ada berapa variabel? 3. Bisa disebutkan? Bisa. Abiyu. Variabel yang pertama J, bagus. Kemudian siapa? Elia. Variabel kedua A. Variabel ketiga Z. Ya. Sekarang koefisien. Koefisien dari J berapa? 23. Sekarang Bapak tanya satu lagi nih dengan Asel Lubis. Koefisien dari A minus 7. Kemudian koefisien dari Z, Bapak tanya dengan Opelia 3. Nah, sekarang baru ini yang menyangkut dengan pertanyaan Ananda kita Lydia. Kalau konstantanya tidak ada gimana Pak? Jadi kalau tidak ada konstanta, maka dikosongkan saja. Ikuti saja pertanyaan yang ada. Kalau ada silakan, kalau tidak ada ya sudah dikosongkan saja. Itu ya, paham? Paham. Kalau sudah paham, ada pertanyaan kira-kira? Tidak.
Kalau tidak ada pertanyaan, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di awal pembelajaran tadi, pembelajaran ini akan kita kemas dalam bentuk diskusi kelompok. Ingat, sebelum kita berdiskusi, Bapak kasih petunjuk dulu. Yang pertama, yang namanya diskusi itu harus bekerja sama, harus berdiskusi dengan baik, dilihat soalnya. Setelah lihat soalnya, didiskusikan. Ini apa, ini kita ada rentetannya nanti. Setelah Bapak kasih LKPD-nya, ada langkahnya, mengidentifikasi. Kita identifikasi dulu tuh, mana yang suku, mana yang variabel, mana yang koefisien, mana yang konstan. Setelah itu, kita ada pengolahan data nanti. Nanti kita olah datanya. Setelah kita identifikasi, setelah kita tahu, baru kita olah. Kemudian nanti baru kita kerjakan LKPD-nya di situ. Ada pengolahan data, nanti ada pembuktian, kemudian ada penarik kesimpulan. Nah, sekarang coba perhatikan. Untuk kelompok ini sudah kita siapkan, maksudnya sudah kita buat kelompok. Kita pakai kelompoknya kelompok yang seperti biasa, kelompok belajar yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Silakan anak-anak semuanya untuk pindah ke kelompok-kelompok belajar kita yang sudah seperti kelompok-kelompok belajar sebelumnya. Silakan untuk pindah. Tarik seperti itu. Ya, tarik ke depan. Biar depan dikit. Biar keluar dulu. Ayo yang kelompok ini maju sini. Diputar. Ya, itu. Ini diputar. Diputar ini. Sudah? Silakan duduk. Ini ke sini dikit. Maju sini. Nah, ditarik ke sini. Oke. Sudah? Kita diskusi kelompok dengan petunjuk. Setiap kelompok akan Bapak berikan, sudah Bapak siapkan satu kelompok, satu LKPD. Di LKPD ini yang sudah Bapak siapkan, sudah ada Bapak tulis, sudah Bapak persiapkan, ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada petunjuknya. Kemudian biar anak-anak semuanya bisa diskusinya bisa jalan secara efektif dan efisien, di sini ada Bapak tambahkan materi pembelajaran untuk sebagai bahan pendukung agar proses diskusinya belajar berjalan sesuai dengan rencana nanti. Kemudian yang terakhir di sini ada lembarnya ini, lembar kerja peserta didik, ada nama kelompoknya. Silakan nanti nama kelompoknya ditulis. Kemudian di sini ada untuk kerjanya di sini nih. Sudah Bapak siapkan 4 soal. Jadi silakan dikerjakan. Bapak ulangi di dalam diskusi kelompok. Silakan diskusi dengan baik. Ingat apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kalau seandainya belum mengerti, silakan ditanyakan kepada teman sebaya ataupun teman satu kelompok. Kalau seandainya nanti belum juga paham, boleh tanya dengan Bapak. Nanti Bapak akan awasi, kemudian akan membimbing bagi kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah malu untuk mengutarakan kesulitan belajar anak-anak semuanya. Jadi nanti tinggal tunjuk tangan saja, nanti Bapak akan ke kelompok anak-anak semuanya nanti. Nanti akan Bapak beri bimbingan, arahan agar pembelajaran atau proses diskusinya berjalan lancar. Kemudian satu lagi, di dalam diskusi kelompok, ingat di sini di dalam proses pembelajaran kita
kita menerapkan 3 profil Pancasila. Yang pertama kreatif, yang kedua kerjasama, yang ketiga gotong royong. Nah, jadi silakan diterapkan di dalam proses diskusi. Bapak beri catatan sedikit bagi yang sudah mengerti, jangan bosan-bosannya untuk saling belajar dengan teman-teman yang mungkin belum sepenuhnya bisa memahami seperti yang telah dijelaskan di video pembelajaran di depan ataupun di penjelasan Bapak tadi. Bisa paham kira-kira? Paham? Paham. Ini dia nih. Bapak beri ini untuk LPPD untuk kelompok 1, kemudian ini kelompok 2 nanti didiskusikan. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 tulis namanya dulu. Di situ sudah Bapak sediakan lembar untuk biodata kelompok. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan diperhatikan. Perlu Bapak sampaikan Riko untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 1. Asesmen yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran kita hari ini biar terarah nih. Yang pertama, Bapak melakukan asesmen diagnostik seperti yang Bapak lakukan di awal pembelajaran di pendahuluan tadi. Ananda Bapak suruh untuk bikin permasalahan yang pernah Ananda jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia lembarannya tadi, sudah Bapak kumpulkan. Kemudian yang kedua, kita ada penilaian kelompok. Jadi silahkan Ananda semuanya silahkan diskusi kelompok dengan baik. Kemudian nanti di tahap presentasi silahkan lebih aktif nanti. Makanya Bapak kasih syaratnya tidak ada dalam satu kelompok itu tidak yang mengerti, semuanya harus mengerti. Nanti di dalam presentasinya nanti bisa belajar efektif dan efisien. Kemudian nanti ada lagi Bapak menilai dari asesmen individu. Jadi mohon untuk diperhatikan, silakan kerja secara efektif. Kalau memang tidak bisa silakan ditanyakan. Itu ya. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Untuk langkah yang pertama, silakan untuk diidentifikasi dulu. Nah, jelas-jelas diidentifikasi dulu. Mana yang suku, kalau soalnya nomor 1 seperti ini, identifikasi dulu yang mana yang namanya suku, nama yang koefisien, variabel dan persentase. Jadi silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung dimusyawarahkan terlebih dahulu. Silakan didiskusikan dengan teman. Mana yang dikatakan suku ini? Mana yang variabel, mana yang ini? Setelah nomor 1 lanjut nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ananda semuanya perhatikan Bapak sambil mengerjakan itu, mengidentifikasi itu, kemudian pengolahan data itu. Ini Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan, dimusyawarahkan. Ini siapa namanya ini? Variangga, Angga. Silakan ditanya. Mana yang tidak paham ditanya. Diidentifikasi dulu, ditulis di sini. Mana yang suku, mana yang ini. Di situ sudah ada bentuk aljabarnya, ada 4. Ya.
Untuk kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Oh, kelompok 3. Kira-kira menemukan kesulitan kira-kira dengan itu? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya? Aman ya? Ya. Dimas bisa Dimas? Didiskusikan, dilihat itu nanti ditanya. Sebab nanti kita ada prosesnya pembuktian yang kita aplikasikan dalam bentuk presentasi di depan kelas. Bisa ya ketua kelas? Nah, sambil anda semua mengerjakan itu, Bapak kasih satu lagi. Kita mempresentasi di depan kelas nanti dengan cara respon tim ya. Respon tim, maksud respon tim, satu tim memberi soal, mungkin untuk satu tim itu akan memilih kelompok lain untuk menjawab pertanyaan daripada kelompok yang memberi pertanyaan. Begitu pula sebaliknya nanti, untuk satu tim yang memberi pertanyaan, kemudian langsung memberi kelompok siapa yang harus jawab, silahkan dijawab, kemudian kelompok yang diberi yang disuruh untuk menjawab silakan untuk bersedia menjawab pertanyaannya. Begitu pula sebaliknya nanti. Jadi kita akan mempresentasikan tugas kita ini dengan cara respon kelompok nanti. Jadi kita di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan melakukan respon pendapat nanti. Sudah? Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, Bapak kasih lagi waktunya sedikit untuk silakan berdiskusi secara bersama. Nanti bisa jadi kita tidak di dalam presentasi nanti, ingat kita tidak hanya berpaku kepada satu orang. Bisa jadi nanti kita pilih anggota kelompok yang lain sehingga mewajibkan setiap anggota kelompok harus paham dengan semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah ya? Christian, Bapak tanya sedikit ini. Yang nomor 3. Bagus. Kemudian Piyu, cuma Bapak cek aja ini, apakah kerja kelompoknya berjalan efektif atau tidak. Yang nomor 2 ini, konstantanya apa? -3. Oke, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah belum? Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4, mohon maaf. Sudah. Ini Bapak cek dulu ya, apakah memang ada kerja kelompok atau tidak. Siapa ini? Muslim ya? Muslim. Bapak mau tanya ini. Yang nomor 1 ini ada berapa suku? 3 ya? Ya. Kemudian untuk si Remita. Ini ada berapa suku? 5 ya? Ini sudah? Oke. Ini saya cek dikit ini. Betul. Ini ada berapa suku ini? 3 ya? Satu lagi. Saya mau tanya anak-anak yang ini. Melia. Di sini kegiatannya apa? Terima kasih. Ada lagi nih, mana kelompok ini? Sudah. Yuk. Sudah? Ini Bapak kembalikan dulu nih. Sebab kita akan melakukan
Paham semuanya ini kelompok 4? Ini? Kelompok 3. Udah paham semuanya ini? Sudah. Tunggu. Bapak lihat cek kelompok yang tidak perlu tergesa-gesa. Asal. Sudah? Bapak cek dulu ya. Itu dulu nih. Ini. Jadi lah. Ini yang satu ini. Oke. Pakai. Ini ya. Bayangkan. Ini ada 3 suku. Ini silahkan dipegang dulu, kita akan melakukan ini. Coba diperhatikan anak-anak semuanya. Sebelum kita melakukan pembuktian yang kita aplikasikan dalam bentuk pembuktian dalam bentuk presentasi di depan kelas, kita akan melakukan gerakan yang sering kita lakukan sebelum kita belajar ini. Bisa kira-kira lakukan gerakan yang seperti yang kita lakukan sebelum ini ya, untuk melepas rasa-rasa suntuk, rasa-rasa gerah ya. Silakan anak-anak semuanya untuk berdiri. Coba berdiri. Masih ingat? Masih ingat? Yang Bapak masih ingat? Masih ya? Ya. Bapak kasih abang-abang. Semangat siang. Asik, yes. Kurang semangat ini. Coba kita ulangi lagi. 1 kali lagi. Bukan hanya kamu, Bapak juga pengen ini. Sudah. Ini Bapak kasih abang-abang. Semangat siang. Asik, yes. Sudah semangat? Sudah. Sudah suntuk lagi? Silakan duduk. Baik anak-anak semuanya, kita akan melangkah ke langkah pembelajaran selanjutnya, yaitu pembuktian. Artinya kita akan lakukan hasil daripada diskusi kita tadi untuk dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Siap? Siap? Coba tangannya ini. Tangan. Semangat? Semangat? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Baik. Untuk langkah pertama dalam langkah pembuktian presentasi di depan kelas, yang pertama untuk kelompok 1 silakan ditulis 1 soal. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan tulis 1 soal. Kemudian untuk yang kelompok 3 tulis 1 soal, dan kelompok 4 1 soal. Nah, mungkin bingung ya soalnya di mana? Soalnya sudah ada di LKPD. LKPD sudah Bapak siapkan 4 soal. Silahkan dipilih siapa. Kita random ini. Silahkan dipilih. Untuk kelompok 1 maunya ini pilihnya. Ini kelompok 1 siapa perwakilan? Ya, silakan. Ini kelompok 2 siapa perwakilan? Silahkan ditulis. Yang sudah ditulis tak perlu ditulis lagi. Siapa yang cepat itu yang dapat. Silakan. Ini untuk kelompok 4. Siapa yang tulisnya? Ini. Silakan ditulis 1. Yang sudah dituliskan oleh kelompok 1 tidak perlu lagi ditulis di kelompok 2. Yang 3, 4 tak perlu lagi. Ya, 3, 4 tak perlu lagi. Nomor 3, 4 tak perlu lagi. Berarti tersisa 1, 2. Ya, berarti kelompok 3 untuk soal nomor 2, kelompok 1 masih di depan. Bapak tanya dulu nih. Ini dia ya. Ini dia. Ananda ini pengennya dijawab kelompok berapa? Kelompok 3. Tulis di sini nih. Kelompok 3.
Oke. Sekarang Bapak tanya dengan Jahira, Nanda Jahira, kamu pengennya dijawab kelompok berapa? Kelompok 4 tulis di sini. Wah, luar biasa ini Remita. Kelompok 4. Ya, silakan dibawa ke belakang. Kemudian Ananda Rizky. Ananda pengennya dijawab oleh kelompok siapa? Kelompok 1. Oke. Ya, berarti di sini yang terakhir kelompok siapa? Kelompok 3 ya? Oh, sudah ini kelompok 2 berarti. Untuk si Remita. Nah, tulis di sini di dalam ini. Jangan bingung. Nah, tulis kelompok 2. Nah, silakan kembali ke kelompok. Nah, sudah tahu alamat ini? Sudah tahu alamat? Untuk kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 3, siapa kelompok 3 tadi? Ini ya? Ini dari kelompok 1 tadi ya? Untuk dari kelompok 1, ini akan sudah disiapkan pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh kelompok 3. Mana kelompok 3? Tuh Pak, sana. Nah, kelompok 3 silakan siapa perwakilan? Ya. Ditulis. Kelompok 3. Tulis di sini nih. Jawaban, tulis. Jawaban. Tulis buku dulu. Ya. Kelompok ini kelompok 2 ditujukan ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini. Nah, silakan dijawab. Menjelang teman-teman Anda semuanya menulis di depan, ini sekali lagi Bapak informasikan ada yang tidak jelas dengan materi ini, silakan ditanyakan. Jahira, ada pertanyaan silakan, kemudian kelompok ini juga ada, menjelang itu dituliskan. Ya, untuk yang di belakang, mari kita beri applause untuk teman-teman kita di depan. Sudah? Mari kita bahas secara bersama-sama. Namun kita khususkan ke kelompok yang dituju dulu. Ini kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3. Ini atas nama kelompok ini. Kira-kira ini sudah nih. Coba kita selesaikan ini. Suku ada berapa suku? Saya tanya dulu nih. Tadi yang menulis siapa? Jenny ya. Sekarang saya tanya lagi dengan kelompoknya ini nih. Riko, ada berapa ini? Sukunya. Sukunya ada 5. Benar atau tidak 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang lain, paham kira-kira? Nih, sudah betul. Kemudian variabel, Dimas. Ada berapa variabel di sini, Dimas? 3 ya? Yaitu T pangkat 3, 5Y, kemudian A pangkat. Bagus, betul ini. Kemudian Bapak tanya lagi dengan Ananda nih untuk kopesien. Rizky ya? Rizky. Kopesien T berapa Rizky? 3. Kopesien Y? 5. Kopesien A? 4. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, Amel. Ada berapa di sini Amel? Konstantanya Amel? Ada 2. Yang pertama min 6 terus 15. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah di sini ini sudah benar atau masih ada butuh perbaikan? Benar. Benar. Berarti untuk kelompok 3 ini untuk hasil kelompoknya sudah benar. Beri aplaus untuk kelompok 3.
Muslim ini ada berapa sukunya Muslim? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kira-kira? Benar. Oke, ini benar nih. Ada berapa variabel? Kania ya. Ada berapa variabel ini di dalam bentuk ini? 2, yaitu B dan K. dan iya, K pangkat 2. Oke, kemudian koefisien. Bapak tanya dengan Husnul. Husnul, koefisien dari P berapa Husnul? 6 ya? Ya. Kemudian Bapak tanya lagi dengan si Airil ini. Airil, koefisien dari K pangkat 2? 8. Maka ini benar. Kemudian untuk keseluruhan, untuk remita, ada berapa konstanta ini? 3, yaitu 9, negatif 2 sama 1. negatif 2 ditambah dengan 1. Paham kira-kira? Nidia, untuk Nidia, ini ada pertanyaan tadi. Kalau seandainya di sini Bapak hapus 9, hapus 2, kemudian hapus 1, maka berlakulah pertanyaan daripada Nidia. Maka untuk konstantanya kita kok paham kira-kira? Ya, ini sudah betul untuk kelompok 4. Ya, silakan kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kemudian kita bahas untuk kelompok 3. Sasarannya ke kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ya. Ada berapa suku ini? Saya cek dulu nih. Christian. Ini saya tutup dulu nih. Ada berapa ini? 3. Bisa disebutkan. Sekarang Bapak tanya, suku kedua apa? Suku kedua 2A. Suku ketiga, Biu. Minus 3. Kemudian suku pertama, Ca. Ya, kita cek ke sini. Betul ya? Betul. Sekarang Bapak tanya lagi nih. Ada berapa variabel di sini? 2, yaitu ya. Kemudian konstantanya? Konstantanya ada berapa di sini? 1. Mana 1? Minus 3. Saya pinjam spidolnya. Minus 3. Nah, minus 3. Sekarang perhatikan untuk kelompok 1. Kalau seandainya Bapak kasih 2T dikurang 1. Ini, saya kasih bonus ini. Kelompok 1 ini. Apa benar-benar sudah mengerti, sudah jelas atau gimana? Ini 2T ditambah 1. Ada berapa suku ini? Saya tanya dulu ini. Dengan aja nih dulu. 2. Bisa disebutkan 2? 2T minus 1. Oke, silakan tepuk tangan untuk Anda nih. Kemudian koefisien. Variabel dulu. Ada berapa variabel koefisien? 1 ya? 1 apa yang 1 tuh? T. Bagus. Kemudian koefisien. Koefisien dari T berapa, Biu? Koefisien dari T 2. Bagus. Kemudian yang terakhir konstanta. Ada berapa konstanta, Ica? 1. Apanya yang 1 itu? Minus 1. Wah, luar biasa. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Padahal kelompok 1 sudah Bapak tambah 1 pertanyaan lagi. Tapi insya Allah masih bisa dan berhasil untuk menjawab. Yang terakhir, untuk kelompok 4 ditujukan ke kelompok 2, yaitu kelompok Elia ya. Elia, Azar, Fatir, kemudian Angga dengan Zahira. Berapa suku? 3. 1, 2, 3. Ini dia nih. Sudah betul. Ada berapa variabel huruf di sini? Saya tanya dengan Fatir dulu. Ada berapa huruf, Fatir? 2, yaitu X dan F. Kemudian koefisiennya, koefisien X-nya berapa, Aser? 2. Ini, koefisien X-nya 3. Kemudian koefisien X-nya yang 1 2 ya? Ya, minus 2. Sekarang Bapak ganti lagi nih. 1 tambah biar materinya lebih padat dan lebih paham. Tes uji untuk kelompok 2. Kalau seandainya Bapak ubah satu soal, misalnya minus 100 dikurang dengan T. Kita bikin 2T saja. 2T.
koefisien Anda? 1. Variabel. Variabelnya ada berapa? 1, yaitu T. T. T itu koefisiennya berapa T? 2. Minus 2. Minus 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Paham kira-kira? Jadi inilah hasil daripada diskusi kelompok kita untuk mata pelajaran hari ini. Mungkin sebelum kita ke langkah selanjutnya, ada yang kira-kira yang belum mengerti, ada yang belum paham atau lain sebagainya? Ada? Tidak? Tidak? Nah, sekarang silakan ditulis di buku tulis apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, ditulis satu-satu aja lah dulu. Nanti ada per kelompoknya, ada nanti. Ditulis aja di buku tulis. Bapak kasih kesempatan sekitar 2 menit atau 3 menit ya. Nanti Bapak akan lihat langsung di buku tulis Ananda semuanya. Intinya seperti ini. Silahkan ditulis kesimpulan pembelajaran hari ini yang kira-kira dirasakan selama proses pembelajaran. Yang kira-kira yang kamu dari pembelajaran ini, yang kira-kira yang kamu pahami, yang bisa Ananda ingat. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk si Rizky. Ya, belum selesai ya, tapi ini sudah nih. Oke, lanjut ditulis. Kesimpulan pembelajarannya, jangan lari daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada ada 4. Silahkan ditulis di situ. Jangan lari daripada tujuan pembelajaran. Si Jenny, sudah ya? Ya, itu luar biasa itu. Ya, sudah bagus. Jenny sudah. Kemudian siapa lagi? Apa lihat? Remita sudah. Untuk Remita, Bapak baca ini kesimpulannya. Setelah mempelajari materi ini, saya dapat memahami ya, cara mencari suku, cara mencari variabel, kemudian cara mencari koefisien dan konstanta. Oke, memang bisa ya? Iya. Berarti antara yang ditulis dengan yang diperoleh hari ini itu harus sama. Sudah bagus ini untuk Remita. Apalagi ini? Ini sudah. Ica sudah, Cak? Ica sudah ya? Ya, untuk Ica juga nih. Setelah mempelajari ini saya dapat memahami 4 unsur. Ya. Suku, variabel, koefisien dan konstanta. Suku adalah kelompokan suku aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Oke. Kemudian variabel lambang ya, lambang dalam bentuk aljabar ini. Ya. Kemudian koefisien adalah angka yang untuk variabel. Oke. Kemudian konstanta adalah konstanta yang tidak memiliki unsur variabel dan unsur koefisien. Mantap ini untuk Ica. Ada lagi yang sudah? Ini saya dulu. Untuk si Eliang, kelompok 2. Setelah belajar ini saya dapat dengan mudah dan mengerti dalam pelajaran unsur-unsur aljabar, yaitu suku, kemudian variabel, koefisien, konstanta. Konstanta adalah
Ya, bentuk aljabar yang tidak dicampuri oleh koefisien dan variabel. Ya. Silakan untuk bikin kesimpulan untuk anak-anak semuanya, tidak harus terfokus dengan apa yang ada di depan. Silakan dibuat kesimpulan itu berdasarkan sesuai dengan bahasa kamu sendiri boleh, pemahaman kamu sendiri boleh. Yang penting tidak lari daripada apa yang sudah kita cermati daripada tujuan pembelajaran. Itu sudah bagus itu. Ini sudah semuanya ya. Ya. Untuk si ketua kelas, kesimpulannya saya di dalam pembelajaran ini lebih mudah mengerti mengenai tentang aljabar, sangat menyenangkan, dan juga pembelajarannya sangat menyenangkan. Menyenangkan ya? Ya, terima kasih kalau sudah menyenangkan. Kemudian dapat memahami berbagai unsur-unsur daripada variabel dan dalam bentuk aljabar. Kemudian ini apa ini? Dapat mengetahui cara-cara menghitungnya dan bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita ke penutup, adapun kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu kita membahas, sudah Bapak informasikan tadi, di saat setelah belajar ini, siswa dituntut untuk bisa mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Ini sudah terbukti bahwa anak-anak semuanya sudah bisa mengidentifikasi daripada unsur-unsur ini, daripada bentuk aljabar. Bahkan tadi sudah Bapak berikan 2 kelompok dengan 2 pertanyaan yang berbeda, yang di luar daripada LKPD. Ini sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, atas partisipasinya, kemudian juga atas keaktifannya dalam perkelompok. Sebelum kita ke penutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke kelompok penutup. Bapak yang pertama melakukan refleksian. Ini refleksinya sudah Bapak siapkan. Nanti tinggal ditulis nama. Tulis nama, kemudian untuk ini. Tulis nama, kemudian tulis ini berapa orang ini? 5 ya. Ya. Kemudian untuk kelompok ini ada berapa orang? 5. Silakan ditulis ya. Ditulis. Ya. Kemudian ya. Ini ada berapa kelompok? 5 ya. Ini kemudian Coba diperhatikan sebelum kita kerja refleksi. Bapak kasih arahan dulu. Di sini refleksi Bapak ada 4 ya. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran tadi? Menyenangkan atau biasa saja? Silakan diisi di situ. Sesuai dengan apa yang kamu temukan di dalam proses pembelajaran ya. Sesuai dengan selama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah cara Bapak menyajikan materi tadi bisa diterima dengan baik? Kalau bisa sebut bisa, kalau tidak bisa tulis di situ. Tidak bisa, dikasih alasannya ya. Ya, diberi alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah materi yang dipelajari tadi bisa dipahami semuanya, sebagian atau sedikit? Nah, jadi tinggal ditulis saja di situ. Kalau memang tidak bisa, bikin alasannya. Silakan kamu tulis alasannya untuk jadi referensi Bapak untuk kedepannya. Kemudian yang keempat, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Itu tidak perlu diisi kesimpulan, karena kita sudah membuat kesimpulan yang sebelum menutup tadi. Cukup diisi 3 pertanyaan saja. Sudah? Ya. Tinggal dijawab bisa atau tidak bisa, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sebagian atau separuh atau semuanya. Cuma dijawab itu saja. Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Saya baca ini, campur untuk 1 ini. Saya acakkan ini. Untuk Ica.
Bagaimana proses pembelajaran tadi? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Terima kasih ya. Yang mana namanya Ica? Terima kasih ya. Sudah senang dengan pembelajaran Bapak. Kemudian apa cara Bapak tadi materi tadi bisa diterima? Bisa diterima? Bisa kata Ica. Ya mudah-mudahan bisa. Itu sudah terbukti di depan tadi. Kemudian apakah materi pembelajaran ini bisa dipahami sebagian? Sangat bisa dipahami. Secara besar itu sudah bisa semuanya. Ya terima kasih. Ini sudah ini? Sudah? Tulis namanya. Oke. Ya, kita tinggal jawab bisa atau tidak, ya atau tidak, kemudian semuanya atau tidak. Ini sudah? Ya, makasih ya. Ini untuk si Remita, sangat menyenangkan. Ya, saya bisa menerima materi itu dengan baik, terima kasih Remita. Kemudian saya bisa memahami materi ini, ya terima kasih. Kemudian kelompok ini? Sudah. Ini siapa yang di atas ini? Rizky. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita ke langkah selanjutnya, silakan diperhatikan anak-anak semuanya. Bapak dalam kesempatan ini memberi sedikit penguatan karakter terhadap pembelajaran. Coba dengar. Apakah sekarang Bapak tanya dulu dengan anak-anak semuanya, Pak. Apakah di antara semua anak di sini ini menyenangkan pembelajaran matematika? Menyenangkan. Tidak boleh bohong ya? Ya. Nah, secara realnya di kenyataannya terkadang terus terang Bapak pernah mengajar di setiap kelas itu pembelajaran matematika ini kadang-kadang banyak juga yang tidak disukai oleh siswa. Jadi perlu Bapak kasih informasi kepada anak-anak semuanya tentang penguatan karakter. Di sini sangat perlu sekali Bapak sampaikan bahwa penguatan karakter itu yang pertama di dalam proses pembelajaran cobalah untuk terbuka. Tahu terbuka? Tidak ada yang disembunyikan. Itu yang namanya terbuka. Kalau memang toh di dalam pembelajaran itu kita tidak belum paham, silahkan disampaikan dengan guru mata pelajaran. Bukan hanya di matematika saja. Kalau pengen pintar di 10 mata pelajaran yang ada di sekolah, silahkan lakukan hal seperti itu. Jadi penguatan karakternya, budayakan diri untuk bersifat terbuka. Kalau seandainya tidak bisa, silahkan disampaikan langsung dengan guru. Bapak perlu ditanyakan dengan guru bidang studi. Kemudian yang kedua, bersifat atau bertindaklah dengan jujur. Jangan bohong, ya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan cepat lelah, tetap semangat. Usahakan dalam menjalani proses pembelajaran itu tetap bahagia, gitu ya. Jangan lupa bahagia. Itu untuk penguatannya. Kemudian yang terakhir, Bapak rasa kita ini sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak cuma minta ini memang bagusnya memang seperti itu. Mari kita ini sekaligus ya ketua kelas, Bapak ambil alih sebelum kita keluar. Bapak alih minta alihnya untuk melakukan doa ini. Marilah untuk anak-anak semuanya kita renungkan sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Bapak sampaikan, kemudian di dalam proses penerimaan kamu dapat menerima pembelajaran Bapak pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ingat kata Bapak, harus semangat ya. Sekali lagi semangat. Semangat untuk apa? Untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya untuk sampai hari ini. Untuk sampai sekian, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.